got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, nigga, come out, got 3 whole thoughts, I'm the bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fardana, nomor absen 5 dari kelas 11-12. Perkenalkan, nama saya Luki Dayatullo, absen 16 dari kelas 11-12. Nama saya Reza Firmansyah dari absen 27 dari kelas 11-12. Nama saya Riana Lansyah Saputra, nomor absen 28 dari kelas 11-12. Perkenalkan, nama saya Ristawati, absen 29 dari 11-12. Saya mau mewawancarai kelas ekonomi. Boleh perkenalan dulu nggak? Ya, kenalin nama saya Rafael Bunda, biasa dipanggil Nova. Dari saya dari kelas 10-9. Pertanyaannya itu menurut ada apakah di Indonesia ini ada di kemiskinan di angka terendah atau tinggi? Menurut saya sendiri, angka kemiskinan di Indonesia berada di angka tertinggi. Mengapa angka kemiskinannya ada di tinggi? Mungkin menurut saya angka kemiskinan di Indonesia itu tertinggi karena adanya ketimpangan pendapatan dan kurangnya distribusi yang tidak merata antar Terus yang kedua itu kesenjangan ekonomi di Indonesia ini juga masih tinggi. Ya, terus kenapa kok bisa? Mungkin menurut saya ada beberapa pembangunan yang hanya terpusat di satu pulau yaitu Jawa, sedangkan di pulau-pulau lainnya itu tidak merata. Dan hal inilah yang dapat membuat angka kesenjangan sosial dan orang-orang itu lebih milih ke Jawa, lebih menimpa kerja untuk pergi ke Jawa tidak untuk ke pulau lainnya karena di Jawa itu kan sudah menjadi pusatnya. Menurut saya itu. Terus faktor apa saja yang menyebabkan masih adanya kesenjangan ekonomi di Indonesia? Yang pertama mungkin jelas banyaknya pengangguran. Terus yang kedua itu adanya kesenjangan sosial antar yang kaya dan yang miskin itu jelas. Dan yang terakhir itu karena adanya kemiskinan, angka kriminalitas juga akan tinggi. Terus itu ada langkah apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan? Yang pertama mungkin menurut saya sendiri kita harus belajar dengan baik dan mendapatkan pendidikan yang tinggi sehingga kita bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Yang kedua mungkin dengan membuat suatu program kerja yang dimana untuk membangun pembangunan selain di Jawa sehingga tidak terpusat lagi di Jawa. Terus menurut ada sendiri apa dampak kemiskinan bagi kehidupan? Mungkin menurut saya salah satunya itu adanya meningkatnya tingkat kriminalitas di lingkungan sekitar. Mungkin seperti contohnya mungkin maling, copet itu ada banyak sekali karena manusia kan itu harus juga walaupun dia miskin dia juga harus memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Terus yang terakhir nih saya mau ini, mengapa sih kemiskinan itu menjadi salah satu masalah yang belum terselesaikan sampai sekarang? Karena menurut saya faktor ekonomi itu adalah salah satu faktor yang harus diperhatikan di dalam negara dan ini adalah faktor besar kan dan faktor besar ini tidak bisa dilakukan hanya di dalam satu kewilayahan, mereka kan satu Indonesia dan hal ini karena kita adalah negara kepulauan terbesar jadi mungkin agak susah untuk menyebarkan mungkin ketimpangan pendapat yang lebih terasa gitu agak susah karena pulau-pulaunya itu kan agak ada yang tidak bisa diakses atau bisa gitu. Terima kasih ya Dek ya. Siapa namanya kakak? Dari kelas? Saya menanya nih kak, menurut kakak apakah di Indonesia ini kemiskinan ada di angka rendah apa tertinggi? Menurut saya untuk Indonesia sendiri itu berada di angka yang tinggi. Terus mengapa angka kemiskinan ini ada di tingkat tertinggi? Karena yang saya tahu dan saya dengar dari berita itu Indonesia itu masih punya banyak utang kepada negara lain. Jadi kesenjangan ekonomi di Indonesia itu juga masih tinggi atau rendah? Kenapa kok bisa begitu? Menurut saya sih masih tinggi ya karena salah satu faktornya itu ketidakrataannya pembangunan yang ada di Indonesia sendiri. Faktor apa saja yang menyebabkan masih adanya kesenjangan ekonomi di Indonesia?
Mungkin karena faktor dari sumber daya manusia sendiri, kurangnya lapangan kerja, dan juga tidak merataannya pembangunan. Menurut kakak, langkah apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini? Mungkin dari kita sendiri harus membangun sumber daya manusia yang baik. Selain itu juga mencari mencari atau memperbanyak lapangan kerja sehingga para masyarakat ini banyak yang tidak menjadi pengangguran. Menurut kakak, apa dampak kemiskinan bagi kehidupan masyarakat? Mungkin akan terganggunya keekonomian dari mereka sendiri, kurangnya banyaknya pengangguran yang ada di Indonesia, misalnya juga banyaknya orang yang berusaha seperti mereka itu tidak bisa makan atau punya medis. Ini terakhir, kenapa sih kemiskinan itu menjadi salah satu masalah yang belum diselesaikan sampai sekarang? Mungkin di Indonesia sendiri ini masih banyak sekali atau masih tinggi angka-angka PHK. Lalu mungkin karena faktor itu mahalnya bahan-bahan pokok untuk kehidupan sehari-hari. Banyak kak, makasih ya. Ya, sama-sama. Jadi di sini saya ingin mewawancarai buat tugas ekonomi. Sebelumnya perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marita Asmani dari kelas 3. Menurutmu apakah di Indonesia ini kemiskinan ada di jangka terendah atau tertinggi? Menurut saya tinggi, Kenapa kau tertinggi? karena adanya ketimpangan antara pendapatan, terbatasnya akses ke pendidikan, dan adanya terbatasnya akses layanan kesehatan. Kesenjangan ekonomi di Indonesia itu juga masih tinggi. Kenapa kau bisa tertinggi? Karena tidak meratanya infrastruktur pembangunan. Atau apa saja yang menyebabkan masih adanya kesenjangan ekonomi di Indonesia? Rendahnya mobilitas sosial, pencemaran lingkungan, dan Menurutmu jangka apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan? menciptakan kesadaran, mengambil tindakan, dan melakukan donasi. Menurutmu apa dampak kemiskinan bagi kehidupan masyarakat? Meningkatnya angka pengangguran dan banyaknya kasus putus sekolah. Mengapa sih kemiskinan itu menjadi salah satu masalah yang belum selesai sampai sekarang? Karena tingginya angka PHK dan tingginya harga kebutuhan hidup. Oh ya deh, makasih. Pendapatan di Indonesia itu kan masih belum merata, jadi pasti di daerah tertentu itu tingkat kemiskinannya masih tinggi dibandingkan sama di daerah-daerah ibu kota seperti Jakarta, Surabaya. Ketiga, kesenjangan ekonomi di Indonesia itu juga masih tinggi atau rendah. Kenapa kok kesenjangan ekonomi di Indonesia itu masih tinggi? Apalagi kalau dibandingkan antara di daerah ibu kota sama di daerah kecil itu pasti kesenjangan ekonominya masih tinggi. Yang keempat, faktor apa saja yang menyebabkan masih adanya kesenjangan ekonomi di Indonesia? Menurut saya faktornya itu ada faktor perbedaan pendapatan, faktor ekonomi, sama faktor dari pekerjaan itu pasti termasuk juga. Yang kelima, menurut langkah apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan? Menurut saya itu memperluas lowongan kerja biar semuanya itu merata juga dapat kerja semua. Jadi nggak ada lagi perbedaan kesenjangan ekonomi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mencari tentang kesenjangan ekonomi dengan kakak yang bernama Budal Erlangga Sakti. dan saya ingin bertanya, menurut apakah Indonesia ini kemiskinan ada di titik tinggi atau rendah? Oh, kalau menurut saya sih berada di titik paling tinggi ya. Karena kenapa? Soalnya di lingkungan saya sendiri, khususnya di pedesaan, saya kan orang desa. Nah, di situ tuh banyak sekali pemuda-pemuda, bahkan sampai ke orang tua yang masih menganggur, masih tidak memiliki pekerjaan. Mengapa angka kemiskinan ini ada di titik tinggi? Karena gimana ya? Karena di daerah saya, khususnya di pedesaan itu ya, itu tuh kurang gimana ya? Kurang
distribusinya itu tidak merata. Itu karena kami pedesaan dan juga kurangnya pembangunan infrastruktur dan banyaknya yang dikorupsi itu. Kesenjangan ekonomi di Indonesia itu juga masih tinggi. Kenapa kok bisa gitu? Mungkin ada banyak hal ya. Salah satu contohnya itu seperti pembangunan infrastruktur yang banyak dikorupsi oleh pejabat kita, yaitu DPR. Ya kita tahu sendirilah di mana pekerjaan DPR itu. Ada yang main pas rapat, ada yang tidur, banyak yang korupsi begitu. Jadi dengan mangkraknya infrastruktur itu kayak pembangunan jembatan, pembangunan gedung itu mangkrak, dan jadi pekerjaan-pekerjaan yang ada di Indonesia ini akan jadi terhambat gitu, jadi banyak yang menganggur seperti itu. Faktor apa saja yang menyebabkan masih adanya kesenjangan ekonomi di Indonesia? Mungkin banyak hal ya. Ya salah satunya itu seperti yang saya katakan tadi, seperti itu. Menurut langkah yang harus dilakukan mengatasi masalah kemiskinan? Langkahnya itu mungkin dari kesadaran diri sendiri dan juga dari pendidikan yang harus kita lakukan. Kita harus mempunyai wawasan yang cukup dengan bersekolah, seperti itu. Karena dengan bersekolah kita akan mengangkat derajat kita sendiri. Bahkan ada kata-kata yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tapi kata-kata tersebut bisa dibantah dengan kita yang bersekolah. Kenapa? Karena kita bersekolah, kita memiliki ilmu, dan dengan itu kita akan biasa yang bisa melamar pekerjaan. Menurut apa dampak kemiskinan bagi kehidupan masyarakat? Dampaknya itu banyak sekali. Salah satunya itu adalah tingkat kriminalitas yang tinggi. Kenapa? Karena jika orang miskin, orang itu akan terdesak, orang itu akan ingin kaya, orang itu akan ingin memiliki uang untuk makan, kebutuhan sehari-hari lah. Makanya dia akan mencuri, merampok, dan sebagainya. Mengapa masih kemiskinan itu menjadi masalah yang belum terselesaikan sampai sekarang? Itu kurang tahu ya saya, karena itu kan tugasnya anggota dewan, tugasnya negara itu harus memecahkan masalah itu. Tapi kalau menurut saya sih itu belum terpecahkan, mungkin karena pejabat-pejabat kita masih agak malas-malasan ya untuk mengerjakan tugas-tugas mereka. Terima kasih. Sama-sama. Dari sekian yang kami wawancarai ini, banyak yang mengatakan bahwa di Indonesia ini kemiskinan itu ada di angka tertinggi. Nah, jadi agar kita terhindar dari kemiskinan ini, kita harus lebih mengembangkan kemampuan kita, dan kita harus lebih giat lagi untuk bekerja dan mencari pekerjaan agar kita bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, cukup dari simpulan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dani Kurniawan mengatakan kemiskinan merupakan salah satu fenomena yang hampir terjadi di seluruh negara yang sedang berkembang. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia sehingga produktivitasnya dan pendapatannya sehingga rendah. Anjali mengatakan adanya kesenjangan ekonomi ini bisa memacu terjadinya kemiskinan di masyarakat. Adanya beberapa penyebab terjadinya kesenjangan ekonomi. Ini antaranya kondisi demografi, kondisi pendidikan, mendapatkan pembangunan yang tidak merata, serta kurangnya lapangan kerja. Menurut Sylvia Stabina, cara mengatasi kemiskinan juga bisa diatasi dengan cara mendapatkan pendidikan yang layak, mendidik semua orang, serta menciptakan lapangan pekerjaan. Kesenjangan ekonomi adalah kondisi tidak seimbang yang terjadi di masyarakat berdasarkan aspek ekonomi, di mana aspek ekonomi dapat terlihat
dari tidak seimbangnya pendapatan masyarakat. Dalam suatu daerah sering kali terdapat masyarakat yang berpenghasilan rendah dan golongan masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Oke, terima kasih dari Rian Alwiansa Saputra, nomor absen 28, kelas 11-12. Oke. I got 3 whole thoughts, I'm a baller. Bitches on my line, and you know